Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para rekan sekalian, para sejawat dan juga para teman-teman yang sedang mendengarkan podcast kita kali ini. Selamat datang di podcast ID Jatim Channel. Nah, kali ini kita akan membahas sedikit mengenai penyakit yang sedang muncul wabahnya akhir-akhir ini yang ada di Aceh, yaitu mengenai polio. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Rosi Ramakmala yang akan menjadi moderator di podcast kali ini. Dan di sini agar kita lebih mengenal lebih dalam mengenai polio, teman-teman, saya di sini sudah mengundang dokter yang ahli dalam bidang polio, yaitu ada Dr. Dominikus Susada, SPAK, DTM dan juga MCTM TP. Sebelumnya mungkin bisa memperkenalkan diri, dokter. Ya, saya Dominikus. Saya konsultan untuk infeksi anak di Rumah Sakit Dr. Sutomo, Fakultas Kedokteran UNER. Ya, baik. Nah, mungkin teman-teman di sini masih bertanya-tanya mengenai definisi awal seperti apa polio itu bisa kita pahami atau dicerna secara jelas. Mungkin bagaimana sih dokter kira-kira definisi secara detailnya begitu, dokter? Ya, saya kira kita semua tahu ya, kita sering melihat anak atau orang dewasa yang kakinya kecil separuh sebelah ya. Itu gambaran klasik polio. Tapi itu adalah polio yang tingkatnya itu tidak berat. Jadi itu polio sedang, di mana yang mati hanya salah satu dari otot tungkai bawahnya. Polio sudah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu, banyak ditulis di kitab-kitab tua dan peninggalan-peninggalan sejarah. Di ukiran-ukiran candi atau barang-barang yang ditinggalkan di benua lain pun ada gambar-gambar orang yang kakinya kecil separuh. Jadi polio ini barang yang sudah sangat tua sebetulnya. Ya, musuh kita, tanda kutip ya, musuh kita bersama sudah ribuan tahun. Ya, saya kira yang paling mudah dikenal masyarakat seperti itu. Tetapi sebetulnya polio ini kalau dia berat, yang mati bukan cuma otot kakinya, tapi otot-otot lain juga. Dan yang paling menakutkan adalah otot nafasnya di bagian dada dan perut kita itu. Itu kalau kena dia mati. Jadi tentu pasiennya dalam kondisi yang gawat, bisa meninggal karena penyakit ini. Karena polio ini. Ya. Kira-kira usia berapa sih, dok, orang bisa terkena polio itu? Mulai dari usia berapa? Ya, kebanyakan memang yang terkena itu di usia anak-anak. Anak-anak. Kebanyakan ya, karena daya tahan tubuh dan sebagainya. Penyebaran yang paling besar terjadi di anak-anak. Tapi orang yang tidak anak-anak pun resiko itu tidak nol. Jadi tetap ada resiko walaupun tidak sebesar waktu anak-anak. Presentasinya lebih sedikit gitu ya, dok, kalau dewasa. Kalau dari segi usia seperti itu. Ya. Nah, itu kan dari segi epidemiologi. Sekarang dari sisi penularannya itu seperti bagaimana, dok? Melalui apa seperti itu? Ya, penularan polio itu melalui mulut dan kotoran berak. Jadi virusnya masuk dari mulut, terus nanti virus itu akan keluar bersama dengan kotoran kita, ya. Terus mencemari lingkungan. Terus begitu. Jadi seterusnya dia akan terjadi siklus ini berulang-ulang ya, masuk lagi ke orang, keluar lagi lewat beraknya dan seterusnya. Dan polio ini bisa hidup tidak cuma di orang, jadi dia bisa hidup di lingkungan. Sehingga kalau kita menghentikan imunisasi atau tidak memberikan imunisasi sama sekali, maka polio-polio yang ada di lingkungan ini berpotensi untuk masuk ke orang yang kebetulan tidak dijaga. Sistem kekebalannya tidak begitu baik. Demikian. Kemudian gejala mungkin, dok, gejala yang muncul ketika orang atau anak-anak itu terkena polio itu ini seperti apa? Yang kebanyakan itu ringan. Nah, ringan itu orangnya tidak merasa. Jadi tidak muncul satu gejala yang berat. Atau kalau sedikit lebih dari itu ya kayak batuk pilek biasa. Batuk pilek. Kayak batuk pilek, terus sembuh sempurna ya, tidak menimbulkan kecacatan. Sebagian kecil akan menjadi polio sedang. Polio sedang itu yang kakinya kecil satu. Dan sebagian yang lebih kecil lagi akan menjadi polio berat yang membutuhkan perawatan rumah sakit bahkan ICU. Ya. Nah, kembali ke pertanyaan yang kedua tadi, dok. Sekiranya berapa lama sih, dok, tertularnya dari dari PHBS yang mungkin kurang tadi ke manusia atau mungkin ke ya lingkungan? Enggak terlalu lama, di bawah sebulan, 2 mingguan paling. Jadi jadi kalau dia sudah kontak,
dalam waktu 1-2 minggu, 3 minggu bisa muncul keluhannya. Ya. Yang paling mudah dilihat kalau memang sedang, jadi anak itu terus nggak mau berdiri, nggak kuat jalan, dia nyeret satu, nah, itu yang paling mudah dilihat. Jadi bagi para orang tua atau masyarakat itu yang seringkali menjadi keluhan pertamanya. Berarti polio ini karena tadi kan gejala itu sampai tidak mau jalan ya dok ya, berarti bisa memberikan dampak permanen terhadap balita ya dok ya? Otot yang mati karena polio tidak dapat dipulihkan. Jadi kalau dia kena kaki, kakinya kecil terus seumur hidup. Kalau dia kena otot nafasnya mati seumur hidupnya. Nah itu yang terjadi. Berarti sekiranya apakah kalau seumpama bayi atau balita tersebut terkena polio, apakah bisa kembali seperti semula dok? Mungkin dewasa nantinya. Kalau ringan bisa, kalau tanpa keluhan ya nggak ketahuan, bahkan orang tuanya nggak tahu. Baru tahu kalau diperiksa beraknya. Kalau yang sedang nggak bisa. Sedang malah nggak bisa ya? Kalau sedang nggak bisa, berat apalagi. Ya. Orang yang otot nafasnya lumpuh, tentu nggak bisa nafas ya. Jadi butuh bantuan mesin nafas untuk menggantikan peran dadanya. Nah, orang-orang yang karena polio otot dadanya lumpuh ini, itu pernah terjadi dalam jumlah ribuan tahun 30, 40, 50. Dari kelompok ini, yang hidup sekarang ini tersisa 3 orang. 3-tiganya masih pakai alat bantu nafasnya. Sampai sekarang ya? Ya, umurnya sudah sekitar 90-an. Jadi, otot yang mati karena polio tidak bisa dihidupkan. Dan oleh karena itu, kalau sampai menimbulkan ada otot yang mati, ya dia tetap mati. Sangat berbahaya ya dok ya berarti ya? Polio berbahaya bukan cuma karena pada orang menimbulkan itu ya, tapi polio ini sangat menular. Kan dia ada di lingkungan ya, keluarnya lewat beraknya, terus masuknya lewat ini. Jadi pada tempat-tempat di mana kebersihan sangat tidak terjaga, polio akan merajalela. Dan penularannya juga cepat, 2 minggu tadi ya dok ya? Iya. Nah mungkin dokter sudah mendengarkan yang waktu di Aceh kemarin dok, yang sudah menjadi KLB sekarang. Kira-kira bagaimana dokter tanggapan dari dokter sendiri? Penyebab dari penyakit yang seperti polio ya, bukan cuma polio ya, penyakit-penyakit lain yang ada vaksinnya, itu terjadinya wabah itu karena satu penyebab saja. Cakupan imunisasinya terlalu rendah. Imunisasi. Jadi itu komentar pertama, bahwa kalau sampai muncul, seperti penyakit difteri, campak, ya sekarang sedang banyak juga, itu sebetulnya penyebabnya cuma satu. Yang paling penting ialah bahwa cakupan imunisasi terlalu rendah. Salah satu yang paling menakutkan memang kalau orang tidak terlalu menyadari, ya. Itu yang paling menakutkan seorang dokter adalah itu. Penyakitnya berbahaya, tapi orang tuanya tenang-tenang aja gitu, kayak nggak ada apa-apa ya. Dan ketika sudah tahu bahwa terjadi kasus seperti di Aceh ini, ya tidak melakukan apa-apa. Jadi ketika dibilang bahwa ini harus imunisasi, sebagian tetap tidak mau. Sebagian tetap menolak. Ya, ini karena penggunaan air kurang memenuhi syarat higiene sanitasi misalnya. Ya itu tentu memperbaikinya butuh dana, butuh segala macam kan, tidak gampang. Ya. Jadi bukan satu persoalan yang mudah untuk mengatasi secara keseluruhan. Nah, tadi kan saya sempat lihat dok di berita-berita, salah satunya di Twitter, itu ada yang menyatakan bahwasannya kejadian di Aceh ini terjadi karena seperti yang sekarang vaksin COVID yang diperjualbelikan gitu dok. Nah, maksudnya dari sisi orang tua apakah tega gitu? Polio itu kan sangat penting, tapi mungkin mereka lebih kayak vaksin polio ini berbahaya, bahkan bisa menyebabkan kelumpuhan. Nah itu menurut dokter gimana tentang oknum seperti itu? Enggak, itu memang satu masalah. Kita selalu berusaha supaya hoax seperti ini tidak kemana-mana ya. Kita bahkan sering mengundang kelompok-kelompok yang bertentangan untuk diskusi, mencari pemahaman gitu. Tapi umumnya tidak mau. Jadi menolak diskusi. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa banyak sekali berita yang tidak benar di jagat maya, ya. Sehingga kalau kita termakan ya
ya akibatnya ya banyak lah ya. Kan KLB contohnya. Termasuk salah di satu. Aceh ini juga begitu. Ya, seringkali yang terjadi adalah kucing hitam lewat terus turun hujan. Dan orang mengatakan hujan ini karena kucing hitam lewat. Ya gitu. Jadi satu hal yang menurut pengetahuan kita sekarang nggak ada hubungannya, tapi ya terus dikait-kaitkan. Ya. Orang apalagi kalau sudah punya prasangka ya. Jadi ya itu satu hal yang kita harus hadapi lah. Dan saya kira para ahli vaksin tidak akan berhenti untuk berusaha meyakinkan masyarakat bahwa yang benar itu seperti apa gitu. Ya baik. Kemudian kira-kira perbedaan polio dengan penyakit yang lain itu apa dok? Mungkin di anak-anak. Polio yang jelas tidak ada obatnya. Kalau Anda sakit polio ya sudah terima gitu. Tapi masa kita menyerah? Ya Pak, saya menyerah pada nasib yang menimpa saya gitu. Apa ya gitu. Dan kita selama ini berusaha bekerja, menghidupi keluarga, ya sekolah supaya lebih pintar. Jadi kita kan fight, berusaha untuk. Satu dia tidak ada obatnya. Kedua dia bisa tinggal di lingkungan dalam jangka waktu yang cukup lama. Jadi bahaya penularan polio ini tidak cukup hanya dengan melindungi kita sendiri, tapi terus lengah setelah sekian lama ya. Oh, enggak, saya tidak pernah lihat polio lagi sekarang. Nah, itu kalau Anda lengah, dia datang lagi. Karena dia selalu ada di sebelah-sebelah kita ini. Dan itu terbukti di banyak tempat di seluruh dunia. Jadi biasanya apa yang disampaikan dalam media-media seperti sekarang ini, itu kita nggak hanya melihat di sini. Ini sudah sering terjadi di negara lain. Sehingga yang terjadi di negara kita ini pada dasarnya itu seringkali berupa pengulangan aja. Dulu sudah pernah terjadi, sekarang terjadi lagi. Kalau Anda menghentikan imunisasi, tunggulah, dalam waktu tidak terlalu lama penyakitnya akan datang. Itu bukan suatu hal yang aneh, apa yang ajaib, enggak, itu sudah suatu ketentuan bahwa kalau Anda berhenti imunisasi, sebentar lagi penyakitnya pasti datang. Berarti tadi kan belum ada penanganan awal ya dok, hanya simptomatis ya yang bisa diberikan kepada orang dengan polio. Terus kemudian mungkin kapan seorang bayi itu harus dilakukan vaksinasi? Polio tetes adalah vaksin yang bisa diberikan setelah lahir. Jadi dia tidak terlalu menunggu ya. Kemudian yang wajib adalah umur 2, 3, dan 4 bulan. Setelah itu 18 bulan bisa diberikan ulangan sekali lagi. Jadi paling tidak bisa terpapar dengan vaksin ini sekitar 5 kali. Nah, kemarin juga saya sempat mendengarkan dok, ada yang menyampaikan bahwasannya sekarang ada vaksin polio yang sekali suntikan bisa 5 kebutuhan 5 kegunaan. Itu apakah ada, memang benar adanya dok? Vaksin polio ada 2 ya, polio yang diteteskan sama polio yang disuntikan. Yang kita beri dengan polio tetes itu adalah virus yang hidup tapi sudah kehilangan kemampuannya. Cuma virus ini nakal, kadang-kadang dia mengkhianati kita, dia berubah terus menjadi jahat lagi, walaupun tidak sejahat yang aslinya. Nah, yang kedua adalah virus polio yang kemudian dimatikan dan dijadikan vaksin untuk suntik. Ya, jadi ada 2 vaksin beda. Sebagai vaksin tetes, dia diberikan sendirian. Satu botol itu isinya cuma vaksin polio, tapi ngasihnya boleh bersamaan dengan misalnya DPT. Sebagai vaksin suntik, polio ini bisa digabung dengan beberapa vaksin lain menjadi satu suntikan. Yang paling banyak sekarang yang ada di Indonesia itu satu suntikan itu isinya 6. Oh, malah 6. DPT, polio suntik, terus hepatitis B sama HIV. Jadi ada 6. Yang diberikan di pemerintah sekarang itu isi 5. Karena polio suntiknya itu pemerintah belum memasukkan sebagai gabungan. Pemerintah memberikan polio suntik untuk melengkapi polio tetes. Ya, 1 kali paling sedikit, tapi nanti akan jadi 2 kali. Itu nyuntiknya terpisah dengan DPT, tapi boleh diberikan pada saat yang sama.
Nah, untuk jenis daripada polio itu sendiri, Dok, apakah sama seperti COVID sekarang ya ada varian-variannya gitu, Dok? Polio ada 3, polio 1, polio 2, polio 3. Nah, dia tidak secepat COVID mutasinya, perubahannya pada virusnya. Jadi dia tetap 3 itu, P1, P2, P3. Dan di berbagai negara di dunia ini memang ada kembangannya, tapi tidak sebesar kembangannya COVID. Tapi yang di Aceh ini, Dok, sekiranya yang di Aceh ini polio 2. Polio 2. Ya. Tingkatannya berarti lebih. Polio 2 adalah yang paling jahat. Paling jahat. Sebetulnya ya. Sebetulnya. Cuma sudah cukup lama, 10 tahun lebih, di dunia ini polio 2 itu tidak ada. Artinya tidak ada kasus anak tertular polio 2. Nah, dan seringkali polio 2 yang di dalam vaksin itu yang berubah terus bikin ulah. Sehingga kemudian vaksin yang awalnya isinya 3, diteteskan itu isinya 3, P1, P2, P3 itu kemudian P2-nya dikeluarkan. Ya, sehingga vaksin yang sekarang kita pakai di Indonesia dan di seluruh dunia itu isinya cuma P1, P3, tidak ada P2-nya. Nah, diharapkan kekebalan terhadap P2 datang dari suntikan karena pemerintah kita memberikan polio tetes 3 kali, lalu polio suntik. Nah, itu untuk P2-nya. Nah, tapi yang terjadi di Aceh ini, orang-orang yang kasus pertama sama sekali tidak divaksin. Kemudian ada 3 lagi yang menyusul. Itu ada yang sudah pernah dapat vaksin tapi tidak lengkap. Kemudian ada yang sama sekali nggak divaksin. Jadi dari semua kasus yang muncul di Aceh, tidak ada satupun yang vaksinasinya itu cukup sesuai umurnya. Lengkap sesuai umurnya tidak ada. Berarti bahkan ketinggalan 1 vaksinasi pun itu bisa prinsip di vaksinasi ya. Menambah boleh, mengurangi nggak boleh. Iya, Dok. Nah, sebagai mungkin kita kan mungkin mendengarkan ini tidak hanya dokter saja ya, Dok, ada yang orang awam juga. Nah, bagaimana cara vaksinasi kalau semisal anak itu terlambat vaksin? Ada beberapa pedoman yang bisa dipakai. Saya kira tenaga-tenaga kesehatan sudah tahu kalau datang umur berapa, mana yang harus didahulukan. Jadi untuk saya ya, vaksinasi itu seperti kunci rumah. Kalau kita keluar rumah, terus kita ingat waktu di jalan itu, rumah belum dikunci, itu kita akan berusaha untuk mengunci. Entah telepon orang, ya, entah kita balik. Karena kita tahu makin tidak terkunci, makin besar kemungkinan orang masuk dan melakukan sesuatu yang berbahaya. Nah, sama dengan imunisasi begitu. Kapanpun kita ingat, sebaiknya segera ditutup, dilengkapi. Yang penting sampai 3 kali tadi ya, Dok. Minimal kalau bisa 3+1 ya. 5 kali adalah batas yang ideal. Ya, tapi kalau bisa 10 kali misalnya, itu nggak bahaya sih. Ya, karena menambah boleh, mengurangi tidak boleh. Ya. Nah, mungkin dokter ada pesan-pesan yang akan disampaikan ke orang tua bayi gitu, Dok. Ya, khususnya di Aceh ini. Bagi orang vaksin, kasus Aceh ini sangat menakutkan. Sangat menakutkan ya. Ini mungkin orang awam tidak ngeh ya. Tapi ini sangat menakutkan. Kenapa menakutkan? Karena virus ini sangat menular. Dan kita tahu virusnya anak yang terkena di Aceh ini sudah berada di peredaran mungkin sekitar 2 tahun. Berarti pasti banyak yang tertular. Ya, ada yang muncul sampai lumpuh, ada yang enggak. Ya. Yang kedua, status imunisasinya, kondisinya anak-anak ini, imunisasinya itu jelek. Nah, ini harus diakui ya. Dan ini PR bersama. Bagaimana caranya kita bisa memperbaiki. Jawa Timur ada beberapa daerah yang imunisasinya juga buruk, tapi polio belum muncul. Kita pernah muncul sekitar tahun 2000-an. Ya, cukup banyak kasusnya. Hampir sama tapi bukan polio 2 mayoritas. Nah, nomor 3, tidak ada pilihan lain. Kalau kita ingin mempertahankan kondisi kesehatan ini, vaksinlah sesuai dengan pedoman yang sudah ada. Di dunia ini vaksin ini tak banyak kok, cuma ada sekitar 50-an ya di luar vaksin COVID. Sehingga prioritas utama vaksin itu adalah penyakit menular yang berbahaya. Jadi kalau ada vaksinnya silahkan dimanfaatkan. Apalagi pemerintah menyediakan secara cuma-cuma. Karena terbukti dia bermanfaat. Ya, negara-negara yang ada di seluruh dunia sudah membuktikan kalau Anda cakupannya bagus, penyakitnya hilang. Jadi vaksinlah ya, demi keselamatan bersama. Ini bukan cuma untuk anak ini ya.
Ini demi keselamatan bersama. Karena anak-anak yang tidak divaksin adalah sumber penular utama. Jadi mohon kita berpikir untuk kepentingan orang banyak, untuk kepentingan kemanusiaan, ya, bahwa anak-anak ini harus dilindungi. Ada yang mengatakan kan ini hak saya sebagai orang tuanya ya, tapi saya kira Komnas Perlindungan Anak akan mengatakan loh, hak anaknya kan juga harus dihargai gitu kan. Jadi kan itu kan sama besarnya, nggak satu lebih unggul. Nah, ya kira-kira begitu. Mungkin ada sedikit pertanyaan kembali dokter, untuk di lingkungan tadi kan bakteri ini bisa hidup di lingkungan ya dok ya. Kira-kira sebagai orang awam bagaimana cara menghilangkan virus tersebut atau virus polio? Nggak bisa. Tidak bisa sama sekali. Nggak bisa, Anda nggak bisa. Membersihkan ya, tapi nggak janji nggak balik. Oh begitu. Iya, jadi yang di lingkungan itu agak susah. Ya bisa ya dibersihkan dengan cara-cara biasa ya, cara pembersihan lah ya. Tapi nggak menjamin nggak kembali. Karena dia banyak di dunia ini virus polio ini. Jadi yang paling bagus itu adalah mengebalkan diri kita, sehingga kita tidak tergantung di lingkungan ada atau tidak ada, kan kita kebal. Itu cara yang paling saya anjurkan. Iya. Mungkin ada yang perlu disampaikan lagi dokter mengenai polio? Ya, vaksin. Pokoknya sebisa mungkin vaksin. Jika ragu-ragu atau ada berita-berita yang menurut Anda ini kok rasanya perlu ditanyakan gitu, konsultasikanlah. Karena ID dan lembaga-lembaga lain yang kredibel menyediakan sarana untuk hal ini. Ya, jadi kapanpun mau didiskusikan silakan. Saya welcome. Ya, siap. Ya, mungkin sekian teman-teman podcast kita kali ini mengenai polio, yang dimana izin merangkum ya dokter. Yang pertama tentunya vaksinasi yang paling penting. Nah, vaksinasi di sini tadi ada beberapa macam, dan yang paling penting untuk teman-teman di sini vaksinlah, karena vaksin itu seperti yang dibilang dokter tadi seperti kunci rumah. Kalau kita di rumah kemudian belum dikunci rumahnya kan pasti ada rasa khawatir ya dok ya. Nah di sini sama seperti halnya seperti vaksin. Dan dimana nantinya kalau kita tidak vaksin maka akan ada satu atau mungkin kemungkinan yang lain yang akan terjadi. Kemudian juga yang kedua tentang imunisasi, juga harus disebut para orang tua juga harus aware, karena jikalau kita melewatkan satu imunisasi akan kemungkinan ke depan akan bisa terjadi secara tidak kita ketahui. Mungkin begitu aja dokter. Terima kasih banyak. Satu lagi, kalau ada kasus kelumpuhan segera lapor. Segera lapor. Ya, mungkin, apalagi suasana sekarang ya. Jadi ketika Anda melihat ada kelumpuhan, lapor. Sudah nggak usah mikir kelumpuhannya seperti apa, umur berapa. Pokoknya melihat kelumpuhan, apalagi di usia di bawah 15 tahun. Segera lapor ke tenaga kesehatan terdekat. Siap. Ya, mungkin sekian podcast kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian dan juga bisa menambahkan wawasan kita, dan juga semoga kita berdoa bersama KLB yang ada di Aceh bisa segera terlampaui dan juga dihilangkan seperti sedia kala. Mungkin sekian ya dokter. Terima kasih banyak. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam sejahtera kita semuanya.